9 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah dari Daerah Pemilihan 1 menggelar reses yang digelar di Aula Balai Kampung Nunggal Rejo, Kecamatan Pugung pada Kamis 18 April 2024. Pada reses yang digelar oleh DPRD Kabupaten Lampung Tengah, anggota DPRD mewakili dari dapilnya masing-masing, yaitu Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Lampung Tengah meliputi Kecamatan Gunung Sugi, Punggur, Kota Gajah, Seputi Rahman, Seputi Banyak, Wai Seputi, yang memiliki 9 anggota dewan, yaitu Cecep Jamani, fraksi PKB, Indra Jaya, fraksi Demokrat, Nimade Winarti, dan Iwayan Dama, fraksi PD Perjuangan, Yurita, fraksi Golkar, Joni Hardito, fraksi PKS, Slamet, fraksi Nasdem, dan Heriadi Suwarto dari fraksi PKS. Kesembilan anggota dewan tersebut dalam resesnya menampung aspirasi masyarakat, mulai dari pendidikan, pertanian, kesehatan, dan keluhan infrastruktur jalan penghubung Kampung Nunggal Rejo, Kecamatan Punggur, ke Kampung Pujodadi, Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah. Kegiatan reses tahap 2 masa sidang kedua tahun 2024 dihadiri Kepala Kampung setempat Iskandar, aparatur kampung, tokoh masyarakat, agama, pemuda, tokoh wanita, Gapoktan, kelompok tani wanita atau KWT, serta tamu undangan yang hadir dalam reses tersebut. Tokoh masyarakat juga mengutarakan keluh kesahnya, terutama susahnya mendapatkan pupuk subsidi. Kemudian masalah puskesmas desa yang hingga sekarang belum ada di Kampung Nunggal Rejo. Kemudian tak kalah penting, maraknya demam berdarah yang sudah menyerang masyarakat di beberapa dusun, sehingga masyarakat tersebut meminta agar dinas terkait segera turun dan memfogging lingkungan yang rawan akan nyamuk demam berdarah. Lampung Tengah, yang terhormat Kepala Kampung Nunggal Rejo dapat gugur, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dengan tidak mengurangi rasa hormat tidak dapat kami sebutkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpah rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara reses tahap kedua Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Lampung Tengah masa sidang kedua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, kerabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Dan yang kelima, penduduk. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita mulai acara pada hari ini, marilah kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Hadirin dimohon berdiri. Iskandar, Kepala Kampung Nunggal Rejo, mengatakan di kampungnya ada beberapa hal yang menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam fasilitas pendidikan, kesehatan, pertanian, dan fasilitas jalan, yang semua itu sangat berkaitan sekali. Muhammad SAW yang insya
insya Allah akan selalu kita memberikan syafaat beliau di yaumil akhir. Bapak Ibu sekalian, bersyukur kita pada hari ini ditunjuk ataupun diberikan kesempatan untuk langsung bertatap muka dengan seluruh wakil-wakil rakyat, yaitu anggota DPR, khususnya Dapil 1, ya Pak Ibu. Jadi kita sangat berbangga hati dan mengucapkan ribu terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kita semua, dan kita doakan pada seluruh wakil-wakil kita yang ada di kabupaten selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan rezeki yang melimpah sehingga bisa menata kepemerintahan di Kabupaten Lampung Tengah ini dengan sebaik-baiknya. Bapak-bapak apabila siapkan sarana kalau berkenan, kami mohon maaf ya, karena hanya inilah Nunggalrejo, jadi memang masih banyak membutuhkan uluran tangan dari para pemimpin yang di atas dan juga dari pondok pesantren. Namun memang ada beberapa fasilitas yang harus cukup diperhatikan. Jadi kembali saya menyampaikan permohonan maaf apabila dalam kami mempersiapkan sarana kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Dan pada hari ini Bapak Ibu kita dihadapkan dalam acara reses yang jadi nanti mungkin boleh masyarakat Nunggalrejo menyampaikan aspirasi terkait dengan tujuan daripada kemajuan kampung kita bersama. Mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, dan saya juga tidak bisa menemani sampai selesai waktu acara ini karena saya ada acara juga agenda dengan Pak Camat, yaitu halal bihalal pada hari ini. Mudah-mudahan acara dari ini bisa terselenggara dengan baik, selesai dengan sukses. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Joni Harito selaku anggota Dewan dalam menanggapi persoalan dan aspirasi yang dilontarkan masyarakat mengatakan, pada sesi tanya jawab banyak permintaan dari masyarakat, namun semua permintaan sudah ditanggapi oleh anggota Dewan yang berkaitan dengan komisinya masing-masing. Dan kebetulan ke-9 anggota tersebut terdiri dari komisi 1, 2, 3, dan 4. Jadi hasil reses nantinya akan dibawa saat paripurna. Joni Harito juga menyampaikan akan segera memanggil Dinas Kesehatan terkait fogging dan juga Dinas Kesehatan agar segera menganggarkan untuk pembangunan puskesmas Kampung Nunggalrejo. Untuk usulan yang lainnya juga anggota Dewan Dapil 1 akan mengusulkan ke pihak pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Bupati, melalui dinas-dinasnya yang berkaitan dengan apa yang diusulkan oleh masyarakat. Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah asal Dapil 1 yang kami hormati Bapak Kepala Kampung Nunggalrejo Bapak Iskandar Rid, yang kami hormati Ibu Penggerak PKK Kampung Nunggalrejo, Ibu Kader Posyandu, Ibu KWT, Bapak Kaur, Bapak Kasih, Pak Kadus, Pak RT, Pak RW, dan Pak Hasim, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pendidikan, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan. Melanjutkan sambutan dari Bapak Kepala Kampung tadi, beliau hari ini juga berbarengan dengan agenda yang lain, namun kiranya nanti kalau beliau meninggalkan ruangan
kampungnya ya Pak ya, untuk nanti membersamai warganya. Bila ada nanti aspirasi usulan biar Pak Sekretaris Kampungnya bisa mencatat apa jadi notulensi kegiatan kita dia dari Seger TV, Lampung TV, Kompas TV, dan teman-teman yang lain yang meliput kegiatan ini. Terima kasih atas kebersamaannya membersamai kegiatan kami. Ini adalah bagian dari penyebaran informasi apa yang menjadi tupoksi kami reses hari ini, biar bisa ini tersampaikan informasi ini kepada masyarakat luas bahwa kami para anggota dewan sebagai tugas konstitusionalnya untuk menyambung kembali, menemui kembali para pemiliknya. Dan hari ini kita berkesempatan di Kampung Nunggalrejo, reses tahap pertama masa sidang kedua tahun 2024 ini, dan sebagian dari yang hadir di sini mungkin ini menjadi reses terakhir. Nanti kami perkenalkan satu persatu Bapak Ibu yang hadir, yang menjadi wakil Bapak Ibu sekalian di dapil 1 ini, nama-namanya, alamatnya, kapan ketemu bisa bertegur sapa, kapan ketemu di mana kita bisa kenal saling menyapa. Baik, tidak berpanjang kalam, karena kemarin kami di Kecamatan Kota Gajah Timur itu sebenarnya masyarakat antusias ingin tanya jawab, tapi ya qadarullah suasana tidak kondusif karena tempatnya ditaruh panas, sudah diusahakan kipas angin semua, jadi kita percepat acaranya karena sudah tidak tahan. Dan di sini representatif, gedungnya bagus, kipas anginnya memadai, dan nanti kita bisa nikmat acaranya dari awal hingga akhir. Ternyata ya dunia ini sempit gitu. Ngobrol-ngobrol beliau adiknya Pak Baroji, atau tadi kan kita juga dari dapil 2 Rumbia dan sekitarnya. Ngobrol, mudah-mudahan saya difasilitasi reses bisa silaturahmi dan saya nanti kalau ada apa-apa ban kempes dan bocor wilayah sini tidak telepon beliau. Kalau ada apa ini semakin banyak saudara itu semakin baik. Peribahasanya satu musuh itu sudah terlalu banyak, tapi 1000 kawan itu masih kurang. Jadi perbanyaklah kita dengan persaudaraan. Pak Dewi, Pak Julian. Ini putra daerah. Mantan lurah pernah berkantor di sini juga luar biasa. Jadi beliau pergantian antar waktu dari Pengarap dan diamanai sekarang ke Komisi 2 yang membidangi pertanian, perekonomian, koperasi, UMKM, pasar. Kaitannya dengan perekonomian pertanian, perikanan, perkebunan juga mitra dari Komisi 2. Jadi kami ini di komisi itu kita spesifik gitu, yang membawahi beberapa OPD. Artinya apa? Nanti aspirasi Bapak Ibu yang disampaikan kepada kami itu salurkan sesuai dengan para anggota dewan ini duduk di komisi berapa. Dengan tupoksinya dengan kita. Baik, yang sebelah kanan saya Bapak Haji Indra Jaya. Waalaikumsalam. Sudah cukup masuk ya di Kecamatan Kubur. Beliau ini sekarang masuk periode besok yang ke-5 kali anggota DPR di Kabupaten Tengah. Artinya apa? Beliau dicintai dan masyarakat. Kita doakan apa yang menjadi harapan beliau, cita-cita dan visi-misinya sebagai anggota dewan bisa terwujud dan memiliki kontribusi yang luar biasa dan menjadi jariah bagi beliau. Komisi 3 membidangi DPR bidang pada bidang korupsi, dibentuk dari beliau di komisi 3. Itu 25 menit tentu bisa, apalagi jam 3 malam itu lebih cepat karena ada kendaraan yang lain. Jadi kalau Bapak Ibu mau ke Rumbia melewati dan mengharapkan ada namanya Pengkolan Palas, maju dikit, ada namanya Saung Bridging. Nah itulah ada kontaknya. Kalau masih di sana, insya Allah Bapak Ibu kalau sebutkan passwordnya nanti akan diskon 5%. Bapak Ibu itu perkenalan tentang nama saya. Saya dari fraksi PKS, kemarin masuk provinsi tapi bergerak melalui tahun 2021. Jadi kurang lebih ya lagi usaha bisnisnya. Terus sebelah kiri saya ibunda kami 2024 kuota perempuan di Dewan ini tahun
6. Sekarang besok jadi 7. Jadi apa namanya, prosentasenya sudah hampir 30% belum? Ini sudah mewakili aspirasi kaum perempuan. Nanti beliau dari fraksi PDI Perjuangan di Komisi 1 yang membidangi politik, hukum, keamanan, pemerintahan, Hankam, KPU, Bawaslu, pemerintahan kampung, ini yang menjadi mitra Komisi 1, termasuk disampaikan diskusinya juga. Terus yang baru datang, alhamdulillah, selamat datang Bapak Cecep Jamani. Salam. Beliau dari fraksi PKB. Ini periode yang pertama, lanjut besok masih periode yang kedua. Periode sekarang diamanati di Komisi 4. Ini kami masih ada lagi satu, masih di WA-nya siap hadir Bapak Denny Setianegara dari, pokoknya di tahun 2023 akhir beliau kita wafat, tapi dari partai tidak mengajukan penggantinya, maka hari ini kita reses bersembilan. Ini anggota kami yang untuk periode besok per 18 Agustus 2024 komposisinya akan berubah, akan berganti. Sebagian masih melanjutkan, yang sebagian lagi corona. Tapi mudah-mudahan kita doakan yang melanjutkan pengabdiannya di kantor DPRD, kita doakan seperti Pak Lurah tadi, mereka semua tetap amanah, diberikan kesehatan, bisa mengusung, bisa menyambung aspirasi dari pemerintah. Dan yang kurang bakti diucapkan terima kasih perjuangannya selama ini, mudah-mudahan menjadi jariah untuk Bapak dan Ibu sekalian. Baik, bagi kita menggunakan potensi-potensi dari kampung ini yang bisa kita angkat dan bisa kita pergunakan menjadi rekor, menjadi ciri khas kampung ini. Jadi nanti di sini ada Pak Heri, ada Pak Lurah. Intinya adalah kami dari perwakilan yang mewakili Bapak Ibu sekalian Dapil 1 ini ingin mendengar, ingin melihat langsung, menampung apa yang menjadi harapan-harapan masyarakat Kampung Nunggalrejo ini. Baik itu keinginan-keinginan ataupun menceritakan hal-hal yang baik, prestasi kampung dan sebagainya. Idealnya memang reses itu sebagian besar apa yang menjadi persepsi masyarakat, reses itu adalah saat untuk menyampaikan aspirasi. Aspirasi itu bisa apa saja, tidak harus permintaan pembangunan. Bisa menceritakan bagaimana kesuksesan kampung ini, apa namanya, ikon kampung ini, produk-produk unggulan dari kampung Nunggal. Bukan Pak, saya mohon atau kalau nggak ada perda yang mengatur supaya warga yang berada di lingkungan tersebut dapat berbagian atau kerja di perusahaan. Tolong diusahakan dibikin perda yang sifatnya menguntungkan warga di sekitar gudang tersebut. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pemerintah mencanangkan 12 tahun sekolah wajib belajar gratis karena didukung oleh dana bos. Jadi saya mohon kepada Bapak Anggota Dewan untuk jelasannya, arahannya, apakah komite itu, komite itu harus diadakan dan bebankan kepada wali murid yang ada di sekolah itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum bisa memberdayakan warga lokal. Ini memang di Undang-Undang Persiapan Terbatas diatur, Pak. Kalau dia berbentuk PT itu dia punya kewajiban untuk memberdayakan lingkungan termasuk masalah CSR dan limbah. Jadi diatur. Jadi idealnya memang tiap perusahaan yang berdiri itu
merekrut ataupun memberdayakan warga lokal untuk ikut serta. Jadi tidak hanya warga lokal itu menjadi penonton saja, atau hanya menerima limbahnya tapi tidak menerima manfaat dari keberadaan perusahaan tersebut. Intinya menggerutuk perusahaan tersebut dengan cara-cara yang melawan hukum. Nanti bisa difasilitasi oleh kepala kampung ataupun kalaupun ini tidak ketemu jalan keluarnya, karena bisa jadi perusahaan juga itu perlu duduk bareng. Sudah penuh, mungkin tidak ada lagi sudah ada keisi, dan mungkin ada skema yang gimana cara mengeluarkannya dan seterusnya. Ini perlu duduk bareng. Dan kami ini, insya Allah ini para pengusaha juga, kami punya prinsip. Ketika kami punya usaha, itu wajib hukumnya rekrut orang sekitar, karena dalam pandangan kami dengan memberkerjakan kita itu otomatis dia ikut menjaga, otomatis ini, karena itu ya ladang rezekinya di situ gitu. Bagi kami yang punya usaha, pasti akan mempunyai ikatan yang usaha, prioritas itu lingkungan sekitar. Karena benefitnya, keuntungannya, mereka akan menjaga perusahaan kita, tempat usaha kita. Dan salah ketik ya, bahwa Lampung Tengah sampai hari ini dicanangkannya pendidikan wajib belajar 9 tahun. Kalau yang 12 tahun itu adalah visi misinya dari provinsi, karena mereka sampai ke level SMA. Dan kewenangannya anggaran 20% yang digunakan untuk pendidikan wajar 9 tahun itu adalah di pendidikan dasar dan SMP, SD, SMP. Jadi memang dilematis juga ya, ketika dengan sudah dianggarkan prakteknya di masyarakat, di dunia pendidikan, terutama kan kalau di swasta opsional. Kalau di negeri kan memang harus bos itu benar-benar untuk operasional, sekolah itu tidak ada pungutan-pungutan lagi yang tidak diatur. Jadi nanti teman-teman di Komisi 4 juga bisa menyikapi yang tertulis di majalah aspirasi itu, bahwa saya di undang-undang pemerintah daerah pendidikan atas itu kewenangan provinsi. Mungkin itu dari sebenarnya, atau bisa kita cek lagi ke Bapak ya. Harapannya tidak ada lagi komite yang melakukan tarikan-tarikan, karena ini sensitif. 9 tahun ya yang SMP, SD Bapak ya. Yang tingkat SMA bukan kami wewenangnya ya. Ini kalaupun nanti ada, kami juga mohon datanya di SD mana ya, SMP mana, ini kami mohon datanya. Sampaikan, titipkan catatan itu ke Pak Heri dari kami yang ini. Pak Heri temuin kami yang panggil dinasnya, dinas pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua juga tentang tenaga kerja ya. Ini tenaga kerja juga tolong catat perusahaan apa namanya ya, letaknya di mana. Sampaikan juga dengan Pak Heri. Sehingga nanti kami enak berkomunikasi dengan yang bersangkutan, pimpinannya. Kalau kesah itu sebetulnya bagaimana kita menyikapinya, namun tetap ada, cuman ya secara perlahan, dengan sabar kita tetap bagaimana cara memecahkan setiap keluh kesah tersebut. Jadi memang ada beberapa hal yang memang harus menjadi perhatian daripada pemerintah pusat. Misalnya kalau pusatnya Kampung Nunggarjo itu kabupaten misalnya kan, memang harus ada perhatian tersendiri terkait dengan wilayah Nunggarjo ini, wilayah pendidikan, termasuk padat penduduk dan wilayah pendidikan. Di sini PAUD ada 2, SD ada 3, SMP ada 2, SMA ada 2, ada pondok pesantren, beberapa pondok pesantren. Nah di situ memang membutuhkan fasilitas-fasilitas yang harus bisa menunjang dengan kegiatan pendidikan, termasuk fasilitas jalan. Nah ini memang harus menjadi perhatian. Dan untuk wilayah pertanian kita ini banyak membutuhkan alat yang belum kita miliki. Salah satu misal
Saat ini kita sebetulnya lagi panen padi, namun kesulitan di dalam memetik padi tersebut karena tenaga yang tidak ada, sedangkan mesin kita belum mempunyai mesin untuk memetik padi tersebut, sehingga ini ada yang sampai roboh, ada yang ketuaan, ya kasihan petani kita. Maka itu juga termasuk keluh kesah kami juga mohon perhatian daripada pemerintah pusat agar kampung kami yang berbatasan dengan kota ini bisa sedikit mengimbangi, karena kita memang dekat dengan kota metro bersebelahan, artinya kita juga harus bisa membuat bagaimana kampung ini berimbang dengan di wilayah kota metro. Saya rasa harapan saya untuk hari ini dengan adanya reses DPR Kabupaten ini setidaknya bisa menerima aspirasi dari warga-warga saya tentang apa yang dibutuhkan oleh warga saya, intinya untuk kepentingan umum ya, sehingga ke depan Tunggarjo bisa betul-betul bersaing dengan kampung-kampung mandiri, karena kita berbatasan dengan kota metro, seharusnya kita ini sudah kampung mandiri, tapi saya menjabat baru berjalan 1 tahun lebih sedikit ya. Mudah-mudahan nanti kita akan berjuang untuk bagaimana kampung Tunggarjo bisa menjadi kampung mandiri. Hari ini kita anggota DPRD Kabupaten Tengah asal Dapil 1, kami dari 9 ini melakukan reses di Balai Kampung Nunggalrejo, Kecamatan Lungguan. Tadi di sesi tanya jawab memang banyak permintaan aspirasi dari masyarakat yang terkait dengan masalah kebutuhan dasar ya, seperti pembangunan jaringan irigasi perbaikannya, pembangunan jalan juga yang menuju ke Mojodadi yang di Tunggarjo, mungkin ya akses antar kecamatan. Dan ini tadi sudah ditanggapi oleh beliau Bapak Presiden Jaya, nanti akan dibawa ke forum pembahasan di DPRD Lampung Tengah, termasuk juga tadi keinginan masyarakat puskeskam ya, dan alat fogging, karena hari ini memang banyak gejala demam berdarah. Ini juga pihak kampung ingin juga segera tanggap akan peristiwa demam berdarah dan yang lain-lain, secara umum pupuk yang ada pupuk, masuk juga tadi usulan dengan wajib belajar 12 tahun, tapi karena kewenangan kabupaten ini adalah 9 tahun, maka nanti tetap kita tabung, kita bisa bahas di Komisi 4 tentang bantuan-bantuan alsintan ya. Kalau Rotari itu biasanya kewenangan dari Kementerian Pertanian melalui anggota DPRD pusat ataupun provinsi. Jadi yang kalau anggaran cukup besar alsintan seperti Rotari, Komplain itu biasanya dari DPR pusat. Jadi di kabupaten kami juga mungkin bisa membantu untuk menyampaikan aspirasi ini kepada senior kami yang mereka ada di DPR pusat. Tetap kita tampung usulan-usulan itu ya, memang keinginan masyarakat ya saat ini mekanisasi ya, karena ingin percepatan dalam pengelolaan lahan, pasti pakai bajak sapi, beralih lagi ke hand traktor. Sekarang mereka sudah pengen ke Rotari biar lebih cepat lagi. Tapi ini cukup baik juga karena kebutuhan kecepatan dalam pertanian ini juga bekerja dengan musim tanam.